Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dwi Indah Kurniawati akan mempresentasikan hasil materi kami yaitu kelompok pertama yang berjudul subklasis Dialipitale yang beranggotakan Ramadhani Hayatul, Agung Soleh Maisal, dan Dwi Indah Kurniawati oleh saya sendiri sebagai moderator, dan pemateri pertama oleh saya sendiri, pemateri kedua Ramadhani Hayatul, dan pemateri ketiga Agung Soleh Maisal. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu subklasis Dialipitale. Subklasis Dialipitale ini meliputi terna, semak, perdu, dan pohon. Umumnya menunjukkan adanya hiasan bunga ganda. Lalu dapat dibedakan dalam kelopak dan mahkota. Sedangkan daun-daun mahkotanya bebas, satu dari yang lainnya. Dan terkadang tidak jelas batas-batas antara kelopak, mahkota, benang sari, dan daun-daun buah karena adanya bentuk-bentuk peralihan. Yang pertama itu Ordocentrosperme atau Caryophyllales. Ciri-cirinya umumnya berupa terna, jarang sekali tumbuh-tumbuhan yang berkayu. Daunnya tunggal, biasanya tanpa daun penumpu. Bunga banci atau karena adanya reduksi menjadi berkelamin tunggal. Actinomorph dengan tenda bunga yang rangkap, atau tunggal atau jelas dengan kelopak dan mahkota. Benang sari dalam satu lingkaran berhadapan dengan tenda bunga atau dalam dua lingkaran. Bakal buah tenggelam atau menumpang, kebanyakan beruang satu dengan banyak satu bakal biji yang amfilotrof, yang hampir selalu mempunyai 2 selaput biji, terletak pada tembuni yang sentral. Biji dengan lembaga yang bengkok mengelilingi perispermnya. Lalu, ordo yang mencangkup beberapa familianya diantaranya, yang pertama familia Xenopodiaceae. Ciri-ciri terna atau kadang-kadang tumbuhan berbatang kayu, daunnya tunggal yang duduknya tersebar, jarang sekali berhadapan, kadang-kadang bersifat sukulen. Tanpa daun penumpu, bakal buah menumpang atau setengah tenggelam. Buahnya buah keras atau buah yang kalau masak membuka dengan sebuah tutup. Biasanya diselubungi daun-daun tenda bunga yang berdaging. Bunga dengan perisperm yang dikelilingi oleh lembaga yang tergulung. Contohnya beta vulgaris atau tumbuhan bit, lalu Spinosia oleracea, bayam Jepang. Selanjutnya, famili Amarantaceae. Famili Amarantaceae ciri-cirinya terna, berumur pendek, tumbuhannya berbatang kayu, daun yang kadang-kadang bersifat sukulen, duduknya berhadapan atau tersebar tanpa daun penumpu. Bunganya terdapat pada ketiak daun atau tersusun dalam bunga majemuk yang bersifat seperti dikasium. Bakal buah menumpang, beruang satu dengan satu bakal biji. Lalu bakal biji kampilotrop, tegak atau bergantung pada tali pusar yang basal. Buahnya buah buni, buah keras atau buah kering yang membuka dengan sebuah tutup. Kadang-kadang diselubungi tenda bunga. Contohnya Amaranthus spinosus, yaitu bayam duri. Yang ketiga yaitu familia Ptolacea.
Ciri-cirinya ternak atau tumbuh-tumbuhan berbatang berkayu dengan daun tunggal yang tersebar dengan hampir selalu tanpa daun-daun penumpu. Bunga majemuk yang bersifat simos atau racemos banci. Bakal buah menumpang, buahnya buah buni atau buah kendaga, beruang satu atau beruang banyak. Bijinya mempunyai salut perisperm bertepung. Lembaga bengkok melingkari perispermnya. Contohnya Revina humalis L. merica merah. Lalu selanjutnya familia yang D, Agung. Selanjutnya familia Nitaginaceae, yaitu ternak atau tumbuhan berkayu, daun tunggal yang duduknya berhadapan tanpa daun penumpu. Hiasan bunga tunggal kebanyakan menyerupai mahkota, bakal buah menumpang, beruang satu yang basal, penyerbukan secara sentomogami atau klestogami. Buahnya buah kurung, dinding buah rapat dan berlekatan dengan kulit biji. Lembaga lurus atau bengkok, biji mempunyai perisperm, contohnya Mirabilis jalapa, yaitu bunga pukul 4. Lalu berikutnya familia Aizoaceae. Yaitu ternak berumur pendek atau panjang atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daunnya berhadapan, jarang sekali tersebar. Bunga hampir selalu banci, actinomorph, dengan tenda berupa yang terbilang 5-8 bebas berlekatan. Benang sarinya 5, duduk berseling dengan daun-daun tenda bunga atau banyak dan berlekatan pada pangkalnya. Bakal buah menumpang sampai tenggelam, beruang 1-20. Buahnya buah kendaga atau buah keras atau berdaging seperti buah buni. Contohnya Tetragonia expansa, yaitu bayam Selandia Baru. Selanjutnya familia Cactaceae. Ciri-cirinya batang sukulen, kebanyakan xerophyta atau kadang-kadang epiphyta tanpa daun-daun. Batang tebal berdaging dengan bentuk beraneka ragam. Dengan bentuk yang beraneka ragam, daun-daun telah tereduksi menjadi duri-duri, jarang sekali terdapat daun yang normal. Bakal buah tenggelam mempunyai satu tangkai putih, tersusun atas beberapa daun buah, beruang satu dengan tembuni di dinding. Bakal biji dengan 2 selaput biji, Buahnya buah buni yang berisi banyak biji. Biji dengan sedikit atau tanpa endosperm. Contohnya Opuntia vulgaris atau kaktus. Yang selanjutnya familia Portulacaceae. Ternak atau semak-semak kecil, daunnya tunggal yang tebal berdaging, duduknya tersebar atau berhadapan atau dalam roset dengan daun-daun penumpu yang tipis. Bunga dengan 2-5 daun-daun pembalut atau lebih menyerupai kelopak. Bakal buah menumpang atau setengah tenggelam, buahnya buah kendaga yang membuka dengan katup-katup atau dengan sebuah tutup, biasanya mengandung banyak biji. Biji dengan perisperm yang besar. Lembaga bengkok mengelilingi perisperm. Contohnya Portulaca oleracea atau krokot liar. Lalu familia Basellaceae,
Ciri-cirinya ternak berumur panjang, batangnya membelit, kadang-kadang sedikit berkayu. Daun tunggal yang tersebar seringkali bersifat sukulen tanpa daun penumpu. Bunga majemuk yang racemos banci jarang sekali berkelamin tunggal, actinomorph. Daun buah menumpang, mempunyai satu tangkai putih dengan satu bakal biji yang kamilotrop dengan tembuni di dasarnya. Buahnya buah buni atau buah batu berdaging, diselubungi oleh daun-daun tenda bunga yang tidak gugur. Biji dengan sedikit endosperm dan lembaga yang bengkok, contohnya Basella alba atau bayam Malabar. Yang selanjutnya familia Cardiopilaceae. Ternak atau kadang-kadang semak-semak kecil dengan daun yang sempit yang duduknya tersebar tersebar atau tanpa daun-daun penumpu. Bunga majemuk yang simos, banci atau berkelamin tunggal. Benang sari 5-10 tersusun dalam satu atau dua lingkaran. Bakal buahnya terdiri dari 2-5 daun buah, menumpang atau setengah tenggelam. Bakal biji anatrop atau tampilotrop dengan tembuni yang basah atau di sudut-sudut pusat. Buahnya buah kandaga atau buah buni, biji dengan perisperm dalam kandaga yang bengkok. Contohnya Dianthus plumarius atau bunga merah muda. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya yaitu Ordo Ranales yang akan dijelaskan oleh Ramadhani Hayatul. Kepada Ramadhani dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya ada ordo ini umumnya berupa tumbuhan dengan batang kayu, terdapat daun yang buah bebas dalam bunganya, sehingga dari satu bunga dapat membentuk banyak bunga. Bagi bunga lepas dan tersusun secara spiral. Sebagian besar dari ordo ini terdiri di atas tumbuhan batang berkayu. Kadang familia Lauraceae, yaitu tumbuhan kayu dengan daun-daun tunggal yang duduknya tersebar kadang dapat tidak mempunyai daun penumpu. Yang kedua, bunga banci atau berkelamin tunggal. Selanjutnya, benang sari tersusun dalam 3-4 lingkaran. Kepala sari membuka dengan katup, bakal buah menumpang atau terdapat dalam lekukan dasar bunganya. Berbedaceae, yaitu daun tunggal atau banci bisa atau tersusun dalam bersifat racemos. Susun dalam 2-4 lingkaran. Atau batu, bakal buah dengan 1-4 bakal biji, dari 10 garis. Eupamatiaceae, yaitu tumbuh berdu dengan daun tunggal yang berhadapan menumpu. Tenda bunga secara spiral, dasar bunga terbentuk piala actinomorph. Tenda kota, selanjutnya bakal lebih 20 terletak pada dasar sumbu bunga bebas satu sama lain. Pada spesies Charicanthus occidentalis, selanjutnya famili Granaceae, ciri-cirinya ternak anual maupun perennial dan tumbuhan kayu
tersebar berhadapan. Bunga actinomorf atau zygomorf hampir selalu banci. Saat banyak bebas, bakal buah kebanyakan lebih dari satu, avokat jarang singkat, mempunyai banyak bakal biji masing-masing dengan 1 sampai 2 tegumen. Buah karung, buah burung, contoh spesiesnya itu pada Aconium. Selanjutnya famili Panimiaceae, ciri-cirinya itu berkayu, kebanyakan dengan daun-daun tunggal yang dapat menempuh. Jelas mempunyai kelopak dan mahkota atau tanda bunga, banci atau kelamin tunggal, actinomorf atau zygomorf. Kemudian suku bunga berbentuk cakram atau piala dengan sari banyak atau sedikit susun dalam 2 lingkaran. Bakal buah banyak satu sama lain, masing-masing satu tanya basah dan tegumen. Contohnya pada spesies Aterosperma. Famili Caryophyllaceae dengan ciri-ciri perdu, daun tunggal yang berhadapan tanpa daun penempuh. Bunga terpisah dalam ketiak daun, berbau sedap, mempunyai bunga yang banyak, berbatang spiral, biasa bunga yang terbentuk piala, actinomorf. Daun tenda menyerupai mahkota, yang saat jumlah 20-30, bakal 20 terletak pada dasar tumbuh, bebas satu sama lain. Buahnya buah kurung berisi 1 biji. Contohnya pada spesies Xanthus floridus. Kemudian pada Orchidaceae, contoh dari famili ini daun tunggal duduk berhadapan tanpa daun penempuh. Kayunya berat, awet, tersusun dalam tandan, tidak daun atau pada ujung cabang, banci actinomorf. Dengan sari banyak, tetapi hanya 2-3 yang bersifat fertil. Yang bagian dalam masing-masing punya 2 kelenjar yang bertangkai. Pada pangkal tangkai sarinya, kepala sari membuka dengan katup-katup menghadap ke dalam. Bakal buah tenggelam beruang 2-3 dengan 1 bakal biji dalam setiap ruang. Contohnya pada spesies Gomortega dia. Famili Myristisaceae, yaitu atau perdu daun tunggal bersila berhadapan pada cabang mendatang, seakan-akan tersusun dalam 2 baris pada satu bidang, tanpa daun penempuh. Bunga banci atau actinomorf. Kelopak dan mahkota masing-masing terdiri 4-5 daun kelopak dan mahkota. Dengan sari banyak, kadang-kadang berkelompok berhadapan dengan mahkota, tapi sari dengan warna cerah. Bakal buah tenggelam mempunyai 1 tangkai putih, beruang 1 sampai banyak dengan beberapa bakal biji dalam tiap ruang. Biji dengan sedikit atau tanpa endosperm. Contohnya pada spesies Emphragrans atau pala. Selanjutnya famili Hernandiaceae, ciri-cirinya tumbuh kayu dengan daun tunggal dan tersebar tanpa daun penempuh. Bunga dengan tanda bunga banci atau berkelamin tunggal, actinomorf. Tenda bunga berjumlah 4-10, dengan sari 3-5, duduknya berhadapan dengan daun-daun tenda bunga dan lingkaran bunga. Bakal buah tenggelam, buah 1, berisi 1 bakal biji donator, gantung mempunyai 2 integumen. Contohnya pada spesies Hernandia rotata. Kemudian famili Aronaceae adalah suku tanaman bunga terdiri dari pohon, semak, atau jarang lianas. Dengan kira-kira 300 spesies yang dari 130 genera. Spesies famili Magnoliaceae, sebagian besar bunga seksual radial pada rambutnya. Daun alternatif sederhana dan bulat.
terus kelopak bunga dan daun. Sampel berkisar antara 6 sampai banyak. Atau kamera. Zabalase sekali daun majemuk atau menyirip. Bisa-bisa atau majemuk berbentuk tandan. Aktif nomor, banci atau kelamin tunggal, bintang 3. Biasanya terjadi gerak daun beda bunga, biji dengan endosperm, lembaga yang kecil. Fabaceae Vita tumbuh di rawa-rawa atau daerah dengan air, terapung atau dapat besar air, terapung di air atau tenggelam, tetapi ada pula yang bisa aktinomorf dengan bunga kelamin 3 sampai banyak, benang sari 3 sampai banyak, contohnya spesies Nymphaea atau teratai. Kemudian ini Menispermaceae, ciri-cirinya perdana daun tunggal, leku atau bagi menjari, dengan bunga yang kecil-kecil. Pada akar dan batang sering terdapat tumbuhan menempel sekunder yang abnormal. Bunga yang tidak bunga tunggal atau ganda, berbilang 3 atau 2, berkembang tunggal, berumah aktinomorf. Bakal buah 3 atau banyak, tidak berdekatan satu sama lain, masing-masing berisi 1 bakal biji pada integumen. Contohnya pada spesies Menispermum. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ramadhani Hayatul. Selanjutnya materi ketiga yang akan dibacakan oleh Agung. Kepada Agung dipersilakan. Terima kasih kepada Hayatul. Selanjutnya materi ketiga yang akan dibacakan oleh Agung. Kepada Agung dipersilakan. Menjelaskan dari orang Charles itu pada atau minimal pun tersebar di jembatan dekat harapan atau berharap bunga terpisah-pisah garansi atau arti nomor atau mahkota atau manusia biasanya lebih mudah dan selesai dan dikurasi. Pada order ini terdiri dari maksud anual atau pendidikan atau bintang yang berwarna pun tersebar di makanan dekat jiwa terhadap makanan pun sering di tempat bisa tidak pas pohon daunnya kembang atau tumbuhan yang lanjut Japanis Spinoza di Crucible Anwar yang sekali tersebar
sikap operasi. Jadi variasi itu adanya dan juga menjadi sempat tercipta seperti contoh apalagi yang biasanya kebanyakan satu ada beberapa yang jelas buahnya ini banyak tidak tanpa harus beberapa ini itu sampai pada telah mengalami proses menjadi pada pangkal sampai daun informasi semua balai yang dapat dalam maka yang besar saya tanpa harus itu sila atau manis sila bahan obat atas infeksi jamur dan risiko itu ada dan apa sebagai sekitar bisa dijelaskan pada Terima kasih kepada Agung yang telah menjelaskan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat kami jelaskan dari kelompok 1. Jikalau ada salah atau kurang fokus untuk menyampaikan materinya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.